Sekolah SDN Kragan 3, Bapak Jimenez PD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan, serta yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid di rumah dan anak-anakku sekalian yang tercinta SDN Kragan 3 kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini adalah kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SD kita yang terakhir atau hari yang ketiga. Semoga kegiatan terakhir ini nanti berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai harapan. Kemudian saya berpesan kepada anak-anak khususnya di SDN Kragan 3, tetap jaga diri baik-baik di rumah, ikuti aturan orang tua, petua orang tua, apalagi masa seperti ini, masa pandemi, masa COVID-19 ini, kita sadari bersama, kita patuhi aturan, yaitu misalnya sering cuci tangan dan bermasker. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian, pagi ini kegiatan MPLS ketiga, hari ketiga, yaitu yang pertama nanti adalah pendidikan karakter, yang kedua kepramukaan. Jadi sebelum kami lanjutkan, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anak sudah mengikuti kegiatan MPLS SDN Kragan 3 mulai hari pertama sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ibu ketahui, saya sampaikan bahwa salah satu dari Bapak Ibu guru di sini ada yang kali ini sedang berduka, yaitu ayahanda dari Bapak Rifai, guru agama SDN Kragan 3. Untuk itu, mari kita doakan bersama-sama, semoga beliau yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya dan terima amal baiknya. Bapak Ibu Wali Murid yang kami hormati, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita ikuti kegiatan ini nanti, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga pula anak-anak tetap belajar dengan baik, panjenengan bimbing di rumah, kita kerjasama yang baik, sehingga anak-anak berhasil dalam menempuh ujian, dalam menempuh kegiatan yang akan datang. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu guru PTT yang saya banggakan, terutama operator, Pak Pras dan tim. Sangat terima kasih sudah mewujudkan kegiatan pada hari ini. Dan juga selamat pagi saya sampaikan pada anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selamat pagi anak-anak, sehat ya semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang berada di rumah, matur nuwun, terima kasih untuk menyiapkan anak-anak kita melaksanakan kegiatan MPLS yang ketiga terakhir hari ini. Berarti besok Bapak Ibu sekalian sudah harus mengikuti kegiatan yaitu daring dengan Bapak Ibu guru masing-masing yang kemarin sudah melaksanakan perkenalan dengan kalian. Oleh sebab itu jangan terlambat, seperti anggap saja seperti sekolah seperti biasanya, pagi sudah mandi rapi, berpakaian seperti hari biasanya. Kalau kamus itu pakaian apa itu?
Kalau hari Kamis pakaian oranye. Oranye ya. Nanti hari Jumat memakai pramuka. Begitu ya setiap harinya ya. Dan sebab nanti kalau sudah daring, anak-anak dimintai untuk dokumentasi foto ya, dibantu oleh orang tua untuk foto, dikirimkan kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Anak-anak sekalian, pada hari ini hari yang luar biasa, namun ada Bapak guru kalian, Bapak Rifai yang sedang berduka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, orang tuanya meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya waktu di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah. Amin. Anak sekalian, sejenak walaupun tadi sudah diajak Pak Agus berdoa untuk orang tuanya Bapak Rifai, saya minta anak-anak mengikuti saya untuk mendoakan dan membaca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak sekalian, pada hari ini kegiatannya 2 ya. Nanti insya Allah terakhir kita jam 9 karena ada sesuatu dan nanti Bapak Ibu guru akan takziah. Oleh sebab itu Pak Jimin nanti 30 menit sampai setengah 9. Kemudian nanti setengah 9 sampai dengan jam 9 kalian akan diajak oleh Pak Kusnan ya untuk kegiatan pramuka. Ya, anak-anak siap ya. Siap kalau nanti disuruh ngambil apa siap ya. Anak sekalian, untuk materi saya hari ini yaitu tentang karakter, pendidikan karakter. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan, yaitu generasi yang sukses dalam realita kehidupan. Yang pertama adalah Trisukses. Trisukses kemarin adalah yang pertama adalah berilmu dan paham, berakhlak mulia, ya, kemudian mandiri. Kemarin sudah saya sampaikan dan ditambah oleh Pak Agus tentang tanda-tanda anak yang baik. Kalau agama itu ya tanda-tanda anak soleh, ya, taat berbakti pada orang tua, berusaha menyenangkan hati orang tua, ya, selalu mendoakan orang tua, bisa meringankan beban orang tua, menerima apa adanya orang tua. Pada sudah dijelaskan, anak sekalian, kalau kamu ingin menjadi anak yang baik, itu kamu lakukan, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Untuk kali ini Pak Jimin menawarkan materi yang kedua, yaitu untuk menjadi generasi yang sukses dalam realita kehidupan akan datang. Kamu saya tawari untuk memiliki 6 budi pekerti yang luhur, ya. Ada 6 budi pekerti yang luhur. Budi pekerti itu akhlak, jadi yang kebiasaan-kebiasaan itu dirangkum ini ada 6. Kalau kamu bisa melaksanakan 6 ini ditambah dengan sukses kemarin disampaikan oleh Pak Agus kemarin, udah dijamin kamu menjadi anak yang baik, ya. Masa depan tidak akan terpengaruh. Untuk budi pekerti yang luhur, yang pertama adalah rukun, anak-anak, ya. Kamu tentunya tahu tentang rukun, ya. Rukun, supaya rukun itu bagaimana? Mungkin kamu tahunya rukun itu pokoknya tidak bertengkar, ya kan? Ya, tidak itu aja, ya. Ada beberapa hal tentang orang itu bisa menjadi rukun. Yang pertama, yang pertama yaitu membiasakan bicara yang baik, ya. Kalau kamu berbicara yang baik dengan siapa saja,
orang tua, dengan kakak, dengan adikmu, kamu tidak akan dimusuhi. Dengan teman berada di sekolah, bicara baik, tidak akan dimusuhi. Dan kamu akan dihormati dengan bicara yang baik ini. Ada pepatah anak-anak sekalian, mulut itu lebih tajam daripada pedang. Ya, umpama contoh, kamu misuhi anak-anak, ya, misuhi teman. Betapa sakitnya temanmu, kamu misuhi itu, ya, padahal itu tidak baik, juga dosa. Nah, ini salah satunya bicara yang baik, ya. Maka dari itu dulu pernah saya sampaikan di SDN Keranggan 3 itu dibiasakan di kelas kepada yang lebih tua manggil kakak. Contohnya kelas 3. Di kelas saja sudah panggil mas, sudah panggil mbak. Apalagi dengan kakak kelas yang lain. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, tidak boleh jambal. Dengan adik kelasnya, kelas 2, kelas 1, tidak boleh jambal. Ini kamu lakukan juga berada di masyarakat. Di siapa saja. Juga termasuk berada di rumah. Mungkin kamu punya adik, ya, adiknya kamu perhatikan, kamu berbicara dengan adik, ya, kamu gunakan bicara yang baik. Kakak juga begitu. Betapa indahnya berada di rumah itu kalau semuanya itu yaitu berbicara yang baik. Ini salah satu yaitu hidup rukun, ya, hidup rukun. Yang kedua, anak-anak tidak merusak, ya, tidak merusak kehormatannya, tidak merusak apa saja. Yang penting kamu itu pokoknya orang lain itu bisa dengan kamu tidak ada hal celah yang jelek, ya, tidak merusak itu luas, ya. Artinya kamu menjaga diri. Yang pertama tadi mungkin dengan mulut kalian. Saya kalau mulut saya ini berbicara jelek, saya menyakiti orang lain, ya, menyakiti kakak. Coba kakak aja kamu celak, kamu marahi. Nah, ini akhirnya tidak rukun, kamu bisa dihantam oleh kakakmu. Mungkin adikmu tidak menghormati kamu karena kamu tidak menghormati adik. Tadi bicara. Yang kedua, tidak merusak. Nah, tidak merusak itu bisa macam-macam, ya. Bisa hal barang, bisa hal apa saja. Orang bisa marah karena dirusak, ya, miliknya, kehormatannya, disakiti, ya. Gitu. Nah, jadi yang kedua supaya rukun tidak merusak. Yang ketiga yaitu saling menghormati, ya, dan memperhatikan, ya. Saling menghormati dan memperhatikan. Saling menghormati itu ya kamu dengan kakak, kalau berada di sekolah ya dengan guru, ya. Menghormati yang kemarin itu yang lebih tua, ya. Kalau dengan bapak ibu ya mungkin boso kalau orang Jawa, ya. Nah, kalau orang seperti itu anak-anak sekalian, sudah kamu dianggap anak, oh ya, anak ini luar biasa ini, ya. Tuh, saling menghormati dan memperhatikan, ya. Ibu itu repot, ya. Ibu itu repot, kamu segera ambil tindakan untuk membantu. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Agus itu, menyenangkan kepada orang tua. Ini salah satunya, anak, rentetannya seperti itu. Umpama kamu sering membantu pada orang tua, ya, menyenangkan kedua orang tua. Andaikan kamu butuh sewaktu-waktu, Bu, saya itu punya tabungan sekian, ini mau beli HP tidak cukup, ibumu akan dengan mudah untuk, udah kalau gitu ayo ke toko dibelikan, ya. Kamu karena tidak pernah bicara jelek, ya, karena kamu dengan orang tua bagus, orang kamu juga senang, ya, teman-teman sekalian. Terus kemudian kemarin ada mandiri itu juga, ya, punya sholat juga, sholat pagi mandi, sehingga tidak sampai orang itu membentak kamu. Orang tua itu tidak pernah membentak kamu, ya. Dan kamu di rumah juga baik-baik saja, di sekolah juga baik-baik saja, di masyarakat kamu dikenal anak baik, ya, jadilah anak-anak yang teladan seperti itu. Yang selanjutnya adalah sabar, ya. Sabar itu sulit anak-anak sekalian, ya.
sabar itu apa ya, kamu ada orang yang begini ya, ditampar pipi kanan, diberikan yang kiri, sampai begitu. Disakiti anak sekalian, tidak balik menyakiti, itu sulit sekali ya. Jadi orang itu tidak ada rasa dendam ya, tidak ada rasa mangkel dengan temannya. Contoh mamanya, pada hari ini kamu itu sekolah dipukul sama temanmu ya, karena temanmu lebih besar, dan kamu diam saja ya, kamu tidak membalas, juga tidak melapor pada orang tua ya, malah kamu memperbaiki kepada orang yang memukul kepada kamu tadi ya. Ini sabar. Orang sabar itu sulit. Maka orang yang memukul kamu tadi, anak kalian ya, yang ngajak bertengkar kamu tadi, loh ini anak baik ini ya, ini anak sudah baik kok saya sakiti, mestinya akan begitu ya. Sabar. Juga termasuk berada di rumah. Kalau kamu punya adik, biasanya kamu mungkin tidak mau mengalah dengan adik, jangan ya, malah mengalah dengan adik. Mainanmu, apamu itu diberikan adik, ini dik ya. Dengan kakak juga begitu. Nah, ini resep untuk bisa rukun ya. Dan satu lagi ya, itu berebut untuk mengalah ya. Berebut untuk mengalah ya. Umpama ada sesuatu bertengkar gini, ya udah ya, saya yang salah ya. Kamu diam, kamu merasa saya merasa salah, walaupun kamu tidak merasa salah ya. Luar biasa ini kalau bisa kamu lakukan ya. Kamu umpamanya tidak salah, kemudian kamu dianggap salah, dan kamu bisa, maaf saya memang salah, padahal kamu tidak salah. Ini rebutan ngalah ya, rebut ngalah. Ini resep daripada orang itu bisa rukun. Ini yang pertama, nah sekarang. Yang kedua itu kompak ya. 6 tabiat luhur, 6 budi pekerti yang luhur itu, 1 rukun, yang kedua adalah kompak. Kompak itu bagaimana? Nah, anak-anak pernah tahu enggak bebek ya? Tahu enggak bebek anak-anak ya? Pernah melihat pada waktu berada di sawah di mana bebek ini kalau pemimpinnya ke sini ya, yang lainnya ikut ke sini ya. Juga termasuk kalau kamu melihat di atas awan ada burung apa itu ya? Burung belibis ya? Itu satu di depan menjadi pemimpin, yang lainnya baris dengan rapi ya. Itu salah satu kekompakan anak ya, salah satu contoh kompak ya. Salah satu contoh kompak. Kok bisa ya seperti itu? Kenapa tidak harus tak mau saya terbang sekenanya sendiri, agar di atas di bawah, tapi orang-orang melihat itu salah satunya ya. Kemudian apalagi anak-anak, semut ya. Semut itu hidupnya kompak. Selain rukun juga kompak. Rukun belum tentu kompak ya. Kalau kompak itu sulit, menata hatinya, pikirannya, kadang-kadang rukun tapi hatinya kadang-kadang tidak kompak, tidak seperti itu. Banyak ya, kelihatannya baik tapi tidak baik, itu ada ya. Tapi kalau rukun ditambah dengan kompak, contoh begini, Pak Jimin dulu pernah membaca pada waktu kelas 2 SD, sampai sekarang ingat ya. Dulu itu ada bacaan yang namanya kuncung anak ya. Contoh hidup rukun dan kompak. Ada gambar sapi ya. Gambar sapi itu ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya, diberi tali, kemudian diberi makanan ya. Makanan sapi kan rumput ya. Ya. Jadi sapi ini ditaleni ininya ya. Tapi sapi ini harus ke kanan dan ke kiri, masing-masing punya bagian. Tapi belum sampai sudah tali ini mengekang, tidak sampai ke tempat ini, tidak bisa sampai ke rumput, ya. Yang kanan nggak bisa sampai ke rumput, yang ke kiri tidak sampai ke rumput,
sama-sama tidak bisa makan, ya, kontok-kontokan akhirnya, ya, saling talinya ini sampai mengencang karena dia kepingin makan yang kanan, kepingin makan rumput di kanan, yang kiri kepingin makan di kiri. Bisa membayangkan ya sapi seperti itu. Karena ada keranjang, ada rumput, harus dimakan. Lah kalau itu terjadi terus sampai kapanpun keduanya tidak akan bisa makan rumput. Akhirnya apa? Keduanya lelah, ya, lelah, tidak bisa. Terus ayo kita sama-sama makan rumput sebelah kanan dulu. Oh ya, makan bersama, ya. Kemudian makan habis, kemudian makan kiri. Itulah gambaran orang kompak itu seperti itu, ya rukun, ya kompak, akhirnya tujuannya bisa tercapai. Anak-anak sekalian, materi ini mendalam sekali, ya, mendalam sekali. Jadi anak sekalian, kalau kamu berada di sekolah juga begitu, kekompakan kalian dengan teman-teman yang lain, ya. Ada teman yang tidak bisa dibantu kesulitannya. Dulu anak-anak sekalian, Pak Jimin pada waktu sekolah pernah Pak Jimin itu ingat, Pak Jimin itu suka matematika. Ada guru menyampaikan matematika itu cepat dan kurang paham. Dan teman-teman Pak Jimin itu sering ke saya, ya, sering ke saya. Wis engko ae tak terangno. Pada saat istirahat, Imang ya apa, ini loh. Gini. Nah, akhirnya Pak Jimin punya banyak teman. Dan kadang-kadang yang saya terangkan itu anak-anak teman-teman Pak Jimin lebih cepat mengerti, ya. Itu salah satu jalan untuk rukun dan kompak. Anak-anak sekalian, yang ketiga, kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik, bukan kerjasama yang jelek, ya. Hal-hal yang baik ini selalu melaksanakan kerjasama. Kalau kamu memiliki ini anak-anak sekalian, ya, ini kamu akan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang pertama tadi sudah rukun, ya, tidak gontok-gontokan dengan siapa saja, ya, terus kompak. Yang ketiga adalah kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik itu ya apa saja, hal-hal yang baik, bukan kerjasama yang jelek. Kalau berada di sekolah, kalian mungkin ada yaitu melaksanakan tugas bersama kelompok kalian, diskusi, ya, diskusi. Coba kalau kalian menjadi pemimpin kelompok, ya, ini ada tugas 5, ya, kamu nomor 1, ya, kamu nomor 2, nomor 3, semuanya dibagi. Kamu menjadi pemimpin, kerjasama yang baik, maka kelompokmu akan luar biasa dibandingkan dengan kelompok yang lain, ya. Ini nanti kenapa saya menyampaikan seperti ini, hal-hal seperti ini nanti saya harapkan kalau kamu masuk, praktekkan ini, ya, bicara yang baik, rukun, kompak, dan kemarin praktekkan semuanya. Alangkah indahnya SDN Keranggan 3, anaknya tidak ada yang bertengkar, ya, tidak ada wadul anak itu nangis, ya, tidak ada anak itu naik bangku. Ini yang saya harapkan di SDN Keranggan 3. Pak Jimin tidak tidak menuntut anak itu terlalu pinter, ya. Kemarin, ya, yang pinter tapi akhlakul karimahnya kurang. Tidak, ya. Yang penting akhlakul karimahnya sekarang yang didandani oleh Bapak Presiden, ya. Makanya sekarang itu pendidikan karakter itu sangat ditonjolkan. Ya, ini salah satunya anak sekalian. Ya, ini salah satunya. Kalian pernah enggak saya ceritain, ya, anak Cina. Mohon maaf, ya. Anak Cina di TNH sana. Itu pas saya masuk ke sana, kalian mungkin orang Cina itu seperti itu. Tidak, karena penanamannya mungkin dari orang tua, dari sekolah sudah ditanamkan seperti itu, ya. Pak Jimin datang dengan kepala sekolah datang ke sana itu, kenapa? Langsung disambut oleh anak-anak, ya. Anak-anak Cina pada disambut salaman, dicium. Itu saja anak-anak sekalian, membudayakan senyum, salam, sapa, ya.
itu orang lain akan menilai, ya. Oh, ternyata sekolah ini luar biasa, sekolah ini bagus sekali, anaknya ramah, ya, kemudian membungkuk, ya, ada guru itu, ada kepala sekolah, kemudian dia lewat itu membungkuk. Ini yang saya harapkan di ISS Perangkat 3, kalau kita kepada guru, kepada Pak Satpam, kepada siapa saja, apalagi dengan tamu, ya. Pernah Pak Jim menyampaikan kalau ada tamu, Pak menemui siapa, saya antarkan ke Bapak sekolah, kepala sekolah tidak ada Pak, tadi baru keluar. Nanti begitu ya, anak-anak, ya. Apa saya antarkan ke Bapak Ibu guru yang lain. Oh, ini kalau sudah begini, orang lain akan acung jempol. SDN Perangkat 3 luar biasa. Yang namanya luar biasa itu tidak hanya pinternya, tapi akhlaknya, pekertinya, karakternya bagus, ya. Karena sekalian, yang itu kerjasama yang baik tadi, ya, kerjasama yang baik. Yang keempat, yaitu jujur. Anak sekalian, jujur itu sulit, ya. Jujur itu katanya menyampaikan apa adanya, ya, tidak pernah berbohong, kata-katanya sesuai, ya. Jadi sudah tidak nambah-nambahi, tidak mengurangi, ya, tidak dia menyimpan kebohongan, ya. Contoh ini, ya, mohon maaf dari Bapak Ibu, wali murid yang lain, saya mau tidur, nanti kalau ada tamu bilang saya pergi. Ya, mau gitu ya. Ya. Kamu mungkin akan bertentangan anak-anak sekalian. Bagaimana nanti ini ada orang, kalau ada tamu, padahal saya dibilang oleh orang tua, ya, suruh bilang pergi. Padahal ayah sekarang istirahat karena capek baru pulang dari bepergian. Ya. Nah, ini tinggal kamu sekarang, perang batinnya kamu, ya. Perang batinnya. Bagaimana kamu tidak salah, tidak berdosa, dan kamu tidak menyakiti orang yang datang, ya. Bisa saja kamu olah yang baik, ya. Kalau maunya datangmu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, menurut siapa? Mau saya ketemu Bapak, ya. Saya mau ketemu Bapak. Bapak mohon maaf, ya. Bapak baru saja pulang dari bepergian jauh dan tadi baru istirahat. Monggo kalau itu Bapak menunggu, silakan di sini sambilkan minum, sambilkan minta apa. Nanti mungkin Bapak kalau sudah bangun bisa. Jadi dengan kata-kata lemah lembut, kalian tidak berdosa, kamu juga jujur, ya. Kalau kamu coba umpamanya berbohong, oh pergi ya, ternyata orang tuanya baru saja menutup pintu pagar, ternyata ayahmu keluar dan manggil kamu, ya, ya, Amir, loh, itu ternyata, loh, anak ini berarti bohong ini. Nah, ini anak-anak sekalian, ya. Jadi itu contoh anak-anak sekalian. Jadi apa saja juga seperti itu kalau bisa berkata jujur. Katanya anak-anak sekalian, orang jujur itu akan awet di mana saja, ya. Kalau nanti kamu kerja di mana saja, kalau jujur sudah kamu akan awet berada di situ. Walaupun banyak tantangan, ya, jujur anak sekalian, ya. Yang kelima yaitu dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya itu anak sekalian, kalau bahasa agama itu amanah, ya. Ini sampaikan uang 500.000 ini kepada bule, ya, di sana. Kok ternyata ini ada uangnya receh, anak-anak, ya. Di jalan ada ada es, kamu tidak punya uang. Wah, ini kalau saya ambil 5.000, bule akan tidak tahu ini, ya. Nah, kamu belikan es, ya. Ini kamu setelah itu kamu datang ke bule, ya, bule ini dari ayah, ya, 500.000, ya, dihitung oleh oleh bulemu, oleh bibimu. Ya, tuh dihitung, loh, kok kurang 5.000. Mungkin bibimu diam saja, kurang 5.000 saja, tidak apa-apa. Tetapi ada curiga kepada kamu, jangan-jangan ini diambil anak ini, tidak apa-apa. Bahkan kamu mungkin pamitan akan ditambahi, diberi sangu, ya.
Tapi alangkah baiknya kamu laksanakan yang nomor 4 tadi, ya. Jujur. Boleh, ini tadi saya disuruh ayah membelikan uang 500 ini, dan saya di jalan itu loh ngelak, ya. Haus, saya ambil 5.000 tadi. Oh, enggak apa-apa. Kamu jujur memang. Seneng saya. Kamu malah diberi uang banyak. Ini anak sekalian, ya. Jadi anak yang baik itu ternyata banyak macamnya seperti itu. Yang kelima, dapat dipercaya. Tadi saya dapat dipercaya, amanah. Yang keenam, kerja keras dan hemat. Ya, kerja keras dan hemat. Kerja keras itu kalau kita umpamakan orang dewasa, ya kerjanya itu keras, ya, mendapatkan uang umpamanya 50.000, yang dimakan itu 40.000, yang 10.000 ditabung, ya. Kemudian ya begitu, tidak mendapatkan 100.000, yang dimakan 200.000. Anak-anak juga begitu. Jangan membiasakan boros. Kamu biasanya diberi uang 5.000 satu orang tua, kalau bisa kamu mempunyai tabungan, ya. Kamu mempunyai tabungan. Jadi, ini saya setiap hari harus jajan 3.000 saja, ya. Saya harus jajan 3.000 saja. Yang 2.000 saya tabung. Saya nanti kalau kepingin sepeda, saya tak matur pada orang tua, Bu, saya sudah punya tabungan ini, ya. Saya belikan sepeda, orang tua akan bangga, ya. Kamu tidak boros, ya. Jadi anak-anak sekalian, ngomongnya diberi diberi saudara pada waktu hari raya, biasanya sanggunya banyak. Bukan pada saat kamu uang banyak itu berkoyak-koyak, beli bakso, beli mie, beli apa. Tapi pada saat kamu tidak punya uang sama sekali, ya, anak-anak sewu, ada orang yang seperti itu sampai nekat, ya, sampai nekat. Kenapa? Karena kepingin tidak punya uang, uangnya tidak pernah ada tabungan, tidak punya, ya, mencatat tabungan tidak punya, akhirnya ada uang di meja, uang ibumu, uang ayahmu, uang kakakmu, sudah kamu samber, kamu ambil. Nah, ini anak sekalian, karena sudah seperti itu, karena kepingin nekat sudah. Ya, ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi anak sekalian, ringkasannya umpama di rumah itu ada uang kemeleler, tahu meleler, ya, anak uang itu di mana-mana, ibumu baru belanja diletakkan di mana saja, tidak pernah hilang, berarti kakakmu juga amanah, ya. Berarti kakakmu juga tidak mengambil, ya. Tapi anak-anak sekalian, kalau salah satu di keluarga itu ada yang tidak jujur tadi, ya, tidak amanah, mengambil bukan miliknya, ya, maka uang ada yang di rumah itu sering hilang. Kakaknya sering kehilangan uang, ya. Siapa juga duitku, ayahmu juga, uang di sini kok tidak ada, siapa ini yang ambil? Tidak ada yang mengaku. Maka di rumah tidak akan timbul ketentraman. Karena sekalian, maksud saya, ini semua yang kamu praktekkan, baik itu berada di rumah maupun berada di sekolah, juga berada di masyarakat. Anak sekalian, ini waktunya juga dibagi, dan insya Allah setelah ini kalian akan diajak untuk kegiatan kepramukaan oleh Pak Gusnan, ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, ya, barangkali dalam penyampaian Pak Jimin kurang berkenan, dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi putra putrinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, amin. Insyaallah demikian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada operator untuk langsung ke pramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Yes, jos. Nah, adik-adik sekalian, ini Pak Gusnan sudah memakai seragam pramuka. Apa sih itu yang namanya pramuka?
Pramuka adalah praja muda karana, yaitu menurut Bapak Baden-Powell, pendiri Pramuka sedunia adalah kegiatan di alam liar atau kegiatan di alam terbuka di mana anak-anak, pemuda dan dewasa berkumpul menjadi satu, membuat kegiatan bermain, exploring, ada berburu dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, Pramuka diprakarsai oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini beliau adalah Raja Yogyakarta. Nah, anak-anak, tadi sudah ada pendidikan karakter dari Pak Jimin. Siapa sih Pak Jimin? Pak Jimin di Pramuka ini adalah Kamabigus SDN Keranggan 3, yaitu Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, di mana Gugus Depan SDN Keranggan 3 itu mempunyai banyak pembina, mempunyai anggota Gugus Depan. Nah, untuk kelas 1 apa sih itu kakak pembina? Apa sih itu Yanda? Nah, Yanda adalah pembina bagi siaga, seperti Pak Kusnan. Ini kalau siaga memanggil Yanda, Yanda. Nah, seperti itu. Jika putri dipanggil Bunda. Di sini ada Bunda Cici, ada Bunda Dini, ada Bunda Rinda dan lain sebagainya. Sedangkan ada Yanda Kusnan, Yanda Jimin, ada Yanda Pras, ada Yanda Rifai, nah ada Yanda Agus dan lain sebagainya. Nah, siaga itu apa sih? Nah, siaga itu adalah pramuka paling kecil. Beliau anak-anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, kalau kelas 1 itu adalah tamu siaga. Selamat datang kelas 1, tamu siaga. Nah, di sana nanti anak-anak akan diajak bermain. Bermain apa sih? Ada tari siaga, ada tari tongkat, ada nyanyi-nyanyi, ada tepuk pramuka. Bisa anak-anak tepuk pramuka. Coba ikuti Pak Kusnan ya. Ikuti Yanda Kusnan. Tepuk pramuka. Nah, kita ulang ya. Kita hitung pakai bahasa Jawa. Jirolu, jirolu, jirolu patno nemtu. Ayo anak-anak dicoba. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Nah, di SD Keranggan ditambah hu, ha, yes, jos. Nah, begitu. Coba dihafalkan ya di rumah. Nah, itu anak-anak siaga. Sekarang saya menyampai ke Penggalang yang kelas 5 dan kelas 6. Halo Penggalang, ketemu lagi dengan Kak Kusnan. Nah, hidup di alam terbuka, menghirup udara segar, kita melihat lingkungan yang bersih, badan kita sehat, penuh matahari, sehingga kita daya imun kita akan meningkat. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita bermain sandi bagi kelas 6. Oh iya, siaga kok dianggurin. Maaf ya siaga, nanti akan saya ajarkan tari siaga. Nanti dipelajari di rumah ya. Nah, sekarang Penggalang dulu. Nah, yang paling keren atau paling terkenal internasional adalah kita bersandi Morse. Coba yang kelas atas, yang kelas 4, 5, dan 6, coba dilihat. Ini adalah peluit Morse, berbeda dengan peluit satunya. Nah, coba sebentar ya, sabar. Nah, ini peluit panggil, ini peluit Morse. Pramuka biasanya menggunakan peluit Morse. Bunyinya seperti auman serigala, seperti ini. Nah, bunyinya seperti itu. Nah, sekarang anak-anak Penggalang,
adik-adik penggalang, saya ajari bermain Morse. Coba ditulis ya. Jika bunyinya pendek, maka kamu tulis titik. Jika panjang berarti garis. Contoh seperti ini. Berarti titik dan garis. Nah, titik dan garis adalah huruf A. Huruf apa? A. Kita coba. A. Coba tulis. Tul, sret sama dengan A. Nanti akan saya uji kemampuan adik-adik dalam bermain sandi Morse. Huruf yang kedua. Saya ulangi, huruf yang kedua. Itu huruf B. Apa? Huruf B. Sandi yang ketiga. Huruf C. Nah, sandi yang ketiga huruf C. Pak, bagaimana sih untuk menghafalkan sandi? Sandi Morse kalau hafal luar biasa karena itu adalah isyarat telegrafis internasional. Semua pramuka di dunia akan menggunakan sandi Morse. Kita coba ya. Sekarang mulai A sampai Z. Agak cepat sedikit ya. Konsentrasi, konsentrasi. A, B, C, D, A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, tulis seret 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 J, K, sekarang L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, I, R, S, T, 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 U, U, sekarang V, V, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W sekarang. Gampang ya W ya. W, X, X, Y atau Y. Y. Sekarang Z. Yang terakhir Z. Oke, sekarang akan kakak tes tentang simafur. Semua dikerjakan. Persiapkan pulpen dan kertas. Tulis dulu. Nanti kalian artikan. Setelah diartikan, tulis di balasan yang ada di dalam YouTube tersebut. Di bawahnya ada komentar. Di situ akan kamu tulis jawaban kamu dari kelas berapa. Oke? Oke, setuju. Nomor 1.
Ulangi yang terakhir. Selesai untuk penggalang, sekarang untuk siaga. Sebentar ya. Tadi yang Dakusna sudah berjanji untuk siaga kita menari. Oke? Oke. Ikuti ya. 1, 2, 3, tangannya seperti ini. Sudah ya? 1, 2, 3. Yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari topeng, tari topeng, gelang-geleng. Yang kedua, yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari kancil, tari kancil, ponggal panggil. Yang ketiga, tangannya di sini. Yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari kuda, tari kuda, lompat-lompat. Bisa ya? 1, tari topeng. Kedua, tari kancil. Yang ketiga, tari kuda. Kita coba lagi ya. Tangannya di sini. Tadi. 1, 2, 3. Yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari topeng, tari topeng, gelang-geleng. Yang kedua, yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari kancil, tari kancil, ponggal panggil. Yang ketiga, yo siaga menari, yo siaga. Tari, tari kuda, tari kuda, lompat-lompat. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari siaga dan penggalang di SDN Keranggan 3 ini, marilah kita selalu berlatih pramuka supaya kita menjadi anak-anak yang cerdas, terampil, tangguh, tanggon, dan terengginas. Ingat, pramuka ada Dwi Satya untuk siaga, Dwi Dharma untuk siaga, Tri Satya untuk penggalang, dan Dasa Dharma untuk penggalang. Nanti akan diajarkan saat kita daring pramuka. Tepuk tangan, dadah.